Hai guys, balik lagi sama Enkun di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Black Widow. Film ini merupakan film besutan Marvel dari Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2021 dan diproduksi oleh Marvel Studios serta disutradarai oleh Cat Courtland. Film ini menceritakan tentang kehidupan dua orang bocil yang menjalani kerasnya kehidupan dengan dilatih di bawah naungan agensi yang bengis agar kelak mereka berdua menjadi pembunuh terlatih. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Pada tahun 1995 di Ohio, seorang anak kecil yang bernama Natasha Romanoff sedang bersepeda berkeliling di sekitar perumahannya. Setelah itu, ia bermain dengan adiknya yang bernama Velena Belova. Keduanya tampak begitu riang gembira. Namun saat bermain, Velena terkena luka di lututnya. Ibunya yang bernama Melina Vostokov segera menolongnya. Luka di lututnya hanya luka ringan saja. Kemudian mereka segera bermain lagi sambil melihat kunang-kunang hutan yang tercipta dari reaksi kimia bioluminescensi yang indah berterbangan di sekitar rumah mereka. Setelah itu, Melina segera mengajak Natasha dan Velena pulang ke rumah untuk makan malam. Di malam itu, mereka makan malam dengan menu makanan yang berupa keju dan sayur-sayuran. Ketika mereka bertiga setelah selesai menyiapkan makanan di meja, ayah mereka yang bernama Alexei Sotakov atau yang dikenal sebagai Red Guardian tiba di rumah sehabis bekerja. Kedua orang tua Natasha dan Velena adalah orang tua angkat. Mereka berdua belum mengetahui bahwa kedua orang tua angkatnya adalah seorang agen pembunuh rahasia. Belum selesai dari makan malam, Alexei mengajak Natasha dan Velena untuk berpetualang. Sebenarnya hal itu hanyalah sebuah alasan menghibur saja, agar bisa mengajak ke suatu tempat. Velena yang masih kecil itu sangat senang kegirangan. Mereka pun mulai segera berangkat mengendarai mobil menuju ke suatu wilayah terpencil. Sesampainya di sana, Alexei segera menyuruh yang lain untuk melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sebuah pesawat kecil. Lalu tiba-tiba dari arah lain ada mobil polisi yang datang. Dengan terpaksa, Alexei harus menghadapi para polisi itu. Melina segera mengendarai pesawat terbang itu agar lekas pergi dari sana. Para kawanan polisi yang lain datang lagi. Alexei kembali melawan mereka. Para polisi itu mulai menembaki Alexei. Alexei terus melakukan perlawanan terhadap para polisi itu sambil meraih sayap kapal yang ditumpangi Melina. Saat Alexei menghadapi para polisi itu, Melina tertembak oleh polisi itu yang menyebabkan pesawat yang ditumpangi hilang kendali. Melihat hal itu, Melina segera meminta Natasha untuk mengambil alih menjadi pilot pesawat itu. Tak lama kemudian, Alexei berhasil menumbangkan polisi yang mengejarnya. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Polisi lain muncul lagi dari depan. Polisi itu terus menembak ke arah pesawat yang ditumpangi Natasha dan keluarganya. Lalu tak lama kemudian, Alexei berhasil menumbangkan mobil para polisi itu. Dan dengan cepat, Natasha segera tancap gas untuk melambungkan pesawatnya. Mereka semua telah berhasil lolos dari kejaran polisi yang berasal entah dari mana. Mereka melanjutkan perjalanannya hingga sampai di daerah Kuba. Di sana terdapat pasukan agensi yang dipimpin oleh jenderal bernama Dreykov. Sesampainya di sana, Melina masih belum sadarkan diri. Natasha dan Velena begitu sangat khawatir terhadap ibu mereka. Para tentara bawahan Jenderal Dreykov segera membawa Melina untuk diobati di rumah sakit di sana. Karena Natasha dan Velena sangat khawatir kepada ibunya, mereka mencoba menghentikan tentara yang membawa ibu mereka. Hal itu membuat Jenderal Dreykov dan yang lainnya kaget atas keberanian mereka berdua. Melihat hal itu, Alexei mencoba untuk menenangkan Natasha agar menghentikan perlawanannya. Natasha sangat sedih. Ia tidak ingin tinggal di tempat itu dan ingin pulang di rumah yang ada di Ohio saja. Alexei menegaskan kepada Natasha dan Velena bahwa ia sangat percaya kepada kedua anaknya itu karena mereka merupakan anak-anak yang tangguh dan kuat. Tak lama kemudian, tentara lain mendekat, kemudian membius Natasha dan Velena. Setelah itu, mereka berdua ditempatkan di sebuah pelatihan prajurit rahasia yang bernama Red Room. Masa kecil mereka berdua kini dihabiskan dengan terus berlatih di tempat rahasia itu bersama anak kecil yang lainnya agar bisa menjadi agen pembunuh terlatih seperti ayah dan ibu angkatnya. Para agen yang dilatih di tempat Red Room itu dikenal sebagai Black Widow. Jenderal Dreykov itu begitu bengis merampas masa bahagia para anak kecil. Jika ada anak kecil yang gagal mengikuti ujian pelatihan di Red Room, ia tanpa bersalah langsung membuangnya, seperti membuang bangkai.
21 tahun telah berlalu. Natasha telah tumbuh dewasa. Sekarang ia bertekad untuk melenyapkan Red Room dan Jenderal Dreykov. Di hari itu, ia telah meletakkan bom di dalam kamar rumah Jenderal Dreykov. Kebetulan anak Dreykov yang masih kecil yang bernama Antonia pada hari itu telah tiba di rumah juga sehabis pulang dari sekolah. Dengan berat hati, Natasha tetap melanjutkan aksinya mengaktifkan bom yang telah ia tanam walaupun anak Dreykov yang tidak berdosa itu ikut terbunuh juga. Setelah itu, Natasha diburu oleh pasukan asing yang dipimpin oleh Jenderal Ross. Karena Natasha diketahui telah melanggar perjanjian Sokovia saat pertempuran Avengers di Bandara Hale dan menyerang para Wakanda. Untungnya, Natasha dengan mudah kabur dari pencergapan yang dilakukan pasukan Jenderal Ross itu. Setelah itu, Natasha pergi ke daerah Norway. Di daerah Maroko, Velena dengan ditemani satu widow ditugaskan untuk menangkap seorang anggota widow lain yang berkhianat terhadap Red Room. Ketika Velena telah siap menembak widow itu menggunakan pistol snipernya dari atas bangunan gedung yang tinggi, widow itu berhasil kabur. Velena dan kawan-kawan itu segera turun dari atas gedung itu lalu bergegas mengejarnya. Saat Velena berhasil memergokinya, ia segera bertarung melawan widow itu. Widow itu langsung jatuh tergeletak. Saat Velena mendekatinya, ternyata widow itu masih hidup. Kemudian ia dengan cepat menyemprotkan sebuah cairan yang bernama Red Dust ke wajah Velena. Ternyata cairan itu merupakan cairan penangkal khusus yang mampu membebaskan kendali dari Jenderal Dreykov terhadap para widow yang dilatih di Red Room. Kini Velena telah terbebas dari kendali Jenderal Dreykov. Ia jadi sangat merasa bersalah kepada widow yang ia buru, karena yang ia buru ternyata berniat menyelamatkannya dari kendali Jenderal Dreykov. Sebelum mati, widow itu berpesan kepada Velena untuk juga membebaskan para widow yang lain dengan menggunakan cairan Red Dust. Tak lama kemudian, Velena mendapat panggilan telepon dari widow yang bertugas bersamanya di sini. Velena mengabaikan teleponnya, kemudian segera kabur dari sana dengan membawa Red Dust itu. Karena merasa ada yang janggal, widow yang bertugas bersama Velena itu menelpon pemimpin Red Room alias Jenderal Dreykov untuk menangkap Velena. Jenderal Dreykov segera mengambil tindakan. Ia segera mengutus para jurid pilihannya yang bernama Taskmaster untuk menangkap Velena. Setibanya di daerah Norway, Natasha pergi ke suatu rumah portable di tengah-tengah hutan untuk menemui teman lamanya. Setibanya di sana, Natasha segera membangunkan teman lamanya itu. Teman lama Natasha ini membantu Natasha dalam menjalankan pekerjaannya sebagai agen mata-mata dengan menyediakan KTP, visa, maupun paspor palsu. Natasha cukup senang bisa dibantu olehnya. Setelah itu, teman Natasha itu segera meninggalkan Natasha di rumah itu. Di malam harinya, ketika Natasha bersantai sambil menonton TV, tiba-tiba rumah portable itu mati listrik. Natasha segera mengecek sumber listrik. Ternyata busi dari sumber listrik itu rusak gosong. Natasha segera pergi membeli busi di daerah perkotaan dengan menaiki mobil. Namun saat Natasha melewati sebuah jembatan, ia terkena tembakan peluru rudal yang sangat keras. Natasha langsung terpental jauh sampai hampir terjatuh dari ketinggian jembatan itu. Tak disangka yang menembak rudal barusan adalah Taskmaster. Sepertinya Taskmaster salah sasaran. Seharusnya ia diperintahkan oleh Jenderal Dreykov untuk menangkap Velena. Natasha sendiri juga heran, padahal ia telah menjauh dari pasukan Jenderal Ross. Mustahil ia bisa ditemukan di daerah Norway di sini. Tanpa berlama-lama, Natasha segera menembaki Taskmaster itu. Setelah Natasha menembakinya, Taskmaster itu menghilang. Natasha terus tetap siaga. Tiba-tiba dari atas, Taskmaster muncul. Kemudian keduanya saling adu pukul. Taskmaster ini ternyata mampu membaca pergerakan lawan dan menirunya. Tak lama kemudian, Taskmaster mendeteksi sebuah box di dalam mobil Natasha. Ia segera berjalan mengambil box itu. Natasha berusaha menghentikannya. Namun Taskmaster berhasil mengayunkan pukulan dan tendangannya ke arah Natasha. Belum menyerah, Natasha segera bangkit melawannya kembali dengan menjerat kakinya dengan tali, dan kemudian ia berhasil mengambil box itu lagi.
Taskmaster segera mengayun ke arah Natasha untuk merebut box itu. Keduanya pun bertempur kembali. Namun sayangnya Natasha berhasil terkena tendangan Taskmaster sampai ia terjatuh ke sungai dari ketinggian jembatan itu. Lalu Taskmaster segera mengecek box itu. Ternyata di dalamnya sudah kosong. Natasha sangat cerdik. Sembari ia terjatuh ke sungai, ternyata ia telah membawa isi box itu. Natasha segera menjauh dari Taskmaster. Kemudian ia melihat isi box itu. Ternyata isi box itu adalah red dust. Terselip di antara red dust itu foto masa kecil Natasha bersama Velena. Sepertinya Velena telah menyusupkan red dust ke dalam mobil Natasha, entah sejak kapan, sehingga Taskmaster salah memburunya. Mengetahui hal itu, keesokan harinya, Natasha segera mencari Velena yang kabarnya berada di daerah Budapest. Ia segera mengunjungi di sebuah bangunan gedung besar di daerah itu dengan membawa pistol. Benar saja, Natasha berhasil menemuinya. Bukannya mendapat sambutan hangat, Velena malah juga telah mengangkat pistolnya. Keduanya kini saling mencurigai satu sama lain karena dianggap masih berada dalam kendali Jenderal Dreykov. Karena keduanya tidak ada yang mengalah untuk meletakkan pistolnya, mereka berdua pun akhirnya bertarung. Bukan hanya Natasha aja yang berkembang, kini Velena juga telah menjadi prajurit yang tangguh juga. Setelah keduanya bertarung terus-terusan, akhirnya mereka berdua menyudahi pertarungan mereka. Natasha langsung menanyakan kabar adiknya itu karena telah bertahun-tahun berpisah dengannya. Velena tampak cukup senang bisa bertemu dengan kakaknya itu lagi. Lalu Natasha segera menanyakan kepadanya mengapa ia mengirimkan red dust kepadanya. Velena menjelaskan bahwa ia berharap bisa mendapat bantuan darinya dan juga para Avengers untuk mengalahkan Jenderal Dreykov beserta Red Room. Natasha langsung kaget keheranan karena ia merasa telah membunuh Dreykov sebelumnya. Velena mengutarakan fakta yang sebenarnya bahwa Red Room dan Dreykov masih belum mati. Lalu tiba-tiba dari arah lain mereka mendapat serangan dari pasukan asing. Mereka berdua pun segera bergegas kabur dari pasukan asing itu. Pasukan mereka cukup banyak jumlahnya. Tak disangka, ternyata pasukan itu adalah para Widow. Setelah Natasha dan Velena berhasil kabur cukup jauh, seorang Widow mencoba mengejar dengan cepat, sehingga membuat Natasha dan Velena terjatuh dari ketinggian gedung dengan sangat keras. Seperti perkataan ayahnya dahulu, kini Natasha dan Velena telah benar-benar menjadi prajurit wanita yang sangat tangguh. Bagaimana tidak, walaupun terjatuh dari ketinggian gedung, mereka berdua tampak tidak terlalu kesakitan. Sedangkan Widow yang mengejar mereka berdua langsung lemas sekarat. Mengetahui hal itu, Jenderal Dreykov dari pusat markas langsung membunuh Widow dengan alat pengendali. Kini Natasha baru percaya, ternyata memang benar bahwa Jenderal Dreykov bersama Red Room masih hidup. Natasha dan Velena segera pergi kabur dari sana dengan mengendarai sepeda motor. Lalu tiba-tiba dari arah lain, Taskmaster muncul, memburu mereka berdua dengan menaiki tank khusus miliknya. Natasha segera tancap gas kabur dari kejarannya. Ternyata Taskmaster tidak sendirian. Ia ditemani seorang Widow yang lain yang menaiki sepeda motor trail. Setelah mengebut cukup jauh, Natasha dan Velena membuang motor mereka, kemudian memalak seseorang yang mengendarai mobil untuk menyerahkan mobilnya. Widow yang mengendarai trail tadi mulai menembaki Natasha dan Velena. Velena segera menyuruh Natasha untuk membalikan mobilnya agar bisa mengalahkannya. Setelah membalikan mobil, Velena mendongkrak salah satu pintu mobil hingga berhasil mengenai agen Red Room itu. Setelah itu, mereka berdua kembali kabur lagi dengan kecepatan penuh. Namun dari arah lain, Taskmaster berhasil mengejar mereka berdua. Ia melepaskan serangan panah yang berhasil membuat Natasha dan Velena terpental masuk ke sebuah lorong bangunan.
Akibat serangannya, Velena mendapat luka yang cukup serius, sampai pergelangannya berdarah cukup banyak. Natasha segera memandunya untuk segera berlari kabur lagi. Taskmaster langsung kembali menyerang mereka dengan melemparkan senjata tameng miliknya. Untung saja mereka berdua berhasil menghindarinya. Lalu dengan memanfaatkan darah Velena yang terus menetes, mereka berdua berhasil mengelabui Taskmaster ke arah jalan yang salah. Natasha dan Velena cukup lega sekarang. Setelah itu mereka berdua segera pergi dari sana. Mereka pergi ke suatu kafe untuk melepas penat dan beristirahat. Setelah kejadian yang barusan dialami, Natasha mengajak Velena untuk sekali lagi mengalahkan Red Room dan Jenderal Dreykov. Walau kedengarannya sangat gila, Velena akhirnya mau membantu kakaknya itu. Karena Red Room diketahui selalu berpindah-pindah tempat, Natasha kembali meminta pertolongan kepada teman lamanya untuk menyiapkan pesawat jet tempur. Setelah mendapatkannya, ia bersama Velena segera menaiki jet itu untuk menemui ayahnya, karena ia dianggap sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan Jenderal Dreykov. Kini Alexei sedang berada di sebuah penjara di daerah Kutub Utara. Saat itu ia sedang adu panco dengan para tahanan yang lain. Natasha mengirimkannya sebuah earpiece jarak jauh yang dibungkus dalam boneka Kapten Amerika agar para penjaga penjara tidak mencurigainya. Setelah Alexei mengambil earpiece dan memasang pada telinganya, Natasha segera memandunya untuk keluar dari penjara itu. Alexei pun mulai bergerak keluar dari penjara itu. Namun sayangnya pergerakannya diketahui oleh para penjaga penjara itu. Para petugas penjara itu pun langsung segera berusaha menangkapnya. Dengan cepat, Natasha mulai turun tangan untuk membantu ayahnya. Ia mulai beraksi lagi menghajar para penjaga yang ada di penjara itu. Sementara itu, Velena yang sedang menjadi pilot jet mendapat serangan tembakan yang bertubi-tubi. Ia pun dengan cepat segera mengambil tindakan dengan menembakkan rudal ke arah penjaga penjara yang menembakinya. Lalu tiba-tiba gunung es yang berada di daerah itu mengalami longsor yang cukup besar. Hal itu langsung membuat ketakutan semua penjaga tahanan beserta para tahanan. Memanfaatkan keadaan itu, Velena segera menyuruh Natasha untuk meraih tali jet dan segera pergi dari sana. Tidak lupa, Natasha segera mengulurkan tangannya untuk meraih Alexei agar ikut bersama mereka berdua juga. Lama tidak bertemu, Alexei sangat senang bisa bertemu dengan kedua anak angkatnya lagi. Tanpa basa-basi, Natasha langsung menyuruh Alexei untuk memberitahu keberadaan Dreykov. Alexei langsung mengutarakan dengan jujur bahwa ia tidak mengetahui secara pasti keberadaan Dreykov karena ia telah dipenjara seumur hidup olehnya. Ia menyarankan untuk menemui Melina saja karena sejak dahulu ia sudah cukup dekat dengan Dreykov. Natasha dan Velena cukup kaget mengetahui bahwa ia ternyata belum mati akibat terkena tembakan pada waktu mereka berdua masih kecil waktu dahulu. Bertepatan dengan habisnya bahan bakar jet, mereka jatuh tepat di daerah tempat tinggal Melina berada. Setelah berhasil bertemu dengannya, mereka segera disambut hangat olehnya. Keluarga mantan Black Widow telah berkumpul lagi. Saking senangnya, Alexei memakai kostum pahlawan kesayangannya. To the point saja, Natasha langsung meminta Melina untuk memberitahukan keberadaan Jenderal Dreykov dan Red Room. Mendengar hal itu, Melina tidak bisa memberitahukan mengenai informasi tersebut. Ia menjelaskan kepada Natasha bahwa Jenderal Dreykov adalah orang yang berbahaya karena dia mampu mengendalikan para Widow dengan chip khusus yang tersebar di seluruh bagian dunia. Alexei juga menambahkan agar tidak usah terlalu berambisi mencarinya dan lebih baik menikmati reuni keluarga yang telah lama terpisah itu. Natasha sangat kecewa terhadap jawaban mereka berdua. Ia menilai mereka berdua hanyalah seorang pecundang yang tidak berani menumpas kejahatan. Setelah itu, Natasha segera beranjak pergi dari meja makan malam. Mengetahui hal itu, Velena jadi sedih
karena merasa suasana keluarga jadi tidak seperti dulu sewaktu ia masih kecil. Alexei mencoba untuk menghiburnya. Ia menghibur Velena dengan candaan konyol agar bisa ceria seperti sedia kala. Namun tiba-tiba sebuah pancaran sinar yang sangat terang menyinari seluruh isi rumah di sana. Pasukan Red Room yang dipimpin oleh Taskmaster telah mengepung rumah mereka dengan menaiki pesawat jet tempur. Semuanya jadi langsung panik. Alexei terkena tembakan bius. Velena segera bertindak mengambil pistolnya. Namun saat ia mencari Natasha, ternyata ia telah pingsan tak sadarkan diri. Lalu tiba-tiba dari arah belakang Melina muncul, kemudian membius Velena. I'm sorry. Setelah itu, Melina meringkus semuanya dengan menaiki pesawat jet Red Room untuk dibawa ke markas Red Room yang kini terletak di atas awan. Apakah Melina ternyata masih anggota Red Room dan menjebak yang lainnya agar bisa ditangkap oleh Jenderal Dreykov? Ternyata tidak. Melina sengaja berpura-pura membantu Dreykov dengan meletakkan radar map di rumahnya agar bisa ditangkap olehnya dan dibawa ke markasnya. Sesampainya di sana, mereka semua ditahan di ruangan khusus. Melina yang memakai wajah palsu mengkloni wajah Natasha, berhasil mengelabui para penjaga markas. Kemudian ia segera membebaskan Alexei dan memandu Velena untuk keluar dari ruangan yang menahannya dengan bantuan earpiece. Velena segera menghajar semua penawal yang menahannya. Outside right here. Setelah itu, ia disuruh Melina untuk membebaskan para widow yang lain agar terbebas dari kendali Jenderal Dreykov. Sementara itu, Natasha yang menyamar menjadi Melina masuk ke dalam ruang Jenderal Dreykov agar secara diam-diam bisa membunuhnya. Namun sayangnya, Jenderal Dreykov dengan mudah mengetahui penyamarannya. Lalu Dreykov memperlihatkan orang di balik kostum besi Taskmaster itu, yang ternyata adalah anaknya sendiri yang bernama Antonio, yang telah terkena ledakan bom yang dilakukan oleh Natasha pada waktu dahulu. Ia mengobati anaknya kembali dan menancapkan chip khusus. Melihat hal itu, Natasha tidak bisa berkata apa-apa karena merasa bersalah. Kemudian Dreykov memerintahkan Taskmaster untuk meringkus Melina dan Alexei yang diketahui telah berhasil keluar dari ruangan penahan. Melihat hal itu, Natasha segera menyerang Dreykov. Namun serangannya tidak sampai mengenainya. Ternyata Natasha terkena bius dari parfum khusus Dreykov yang menyebabkan fungsi saraf tubuh yang menghirupnya jadi kacau. Setelah menemukan Red Dust di ruang lain, Velena segera mencari para widow yang lain agar ia bisa membebaskannya. Di ruangan yang lain, Taskmaster memergoki Alexei dan Melina. Melihat hal itu, Melina mempercayakan Alexei untuk menghadapinya. Sedangkan ia langsung pergi menuju ruangan pilot markas Red Room untuk mendapatkan markas itu. Namun sayangnya usahanya tidak berhasil. Kemudian ia mencoba pergi ke ruangan lain. Di sana ia berhasil merusak salah satu bagian kapal, sehingga markas Red Room kini juga mulai hilang kendali dan rusak terbakar. Precisely what I was thinking. Sementara itu, Alexei pun mulai bertarung melawan Taskmaster. Dengan ukuran badan Alexei yang sekarang telah gemuk, hal itu membuatnya sangat kesulitan menghadapinya. Taskmaster terus menghajar Alexei tiada ampun, sampai lemas tak berdaya. Dari arah lain, Melina datang membantu menolongnya menghadapi Taskmaster dan berhasil mengurungnya di ruang penahan. Di ruang Dreykov, Natasha terus mendesak Dreykov untuk menghentikan proyek Red Room-nya. Natasha menilai Dreykov hanyalah seorang jabingan yang tidak bermoral dengan merampas hak anak kecil perempuan di luar sana untuk ia jadikan Black Widow melalui pelatihan Red Room. Dreykov merasa terhina olehnya. Kemudian ia mulai menjelaskan mengapa ia membentuk proyek Red Room itu. Ia menggunakan Red Room untuk menguasai politik yang ada di belahan dunia, mulai dari mempermainkan harga minyak tanah, menghancurkan nilai saham, maupun untuk sekedar menggulingkan sebuah tahta raja di negara tertentu dengan memanfaatkan sumber daya. Mendengar penjelasan itu, Natasha ingin segera mengakhiri rencana Dreykov. Natasha langsung menghentakkan wajahnya sampai hidungnya terluka parah agar bisa terlepas dari parfum bius Dreykov. Setelah itu, ia segera menghajar Dreykov.
my child. Lalu saat Natasha mulai mendekat untuk membunuhnya, dari belakang para widow yang lain datang untuk menolong Dreykov. Setelah itu, Dreykov mempercayakan kepada para widow untuk membunuh Natasha. Para widow yang banyak itu pun mulai maju bertarung melawan Natasha. Natasha mencoba menahan setiap serangan dari mereka, karena ia tahu bahwa para widow itu masih dalam kendali Dreykov. Natasha yang hanya seorang diri itu sangat kewalahan menghadapi para widow itu. Namun dengan sekuat tenaga, Natasha terus berusaha untuk menghadapi mereka semua. Namun akhirnya dia kalah dan terpojok. Lalu dari arah lain, Velena datang melemparkan segenggam red dust ke arah para widow itu. Dan boom, para widow itu langsung terlepas dari kendali Dreykov. Velena segera menghampiri Natasha untuk membantunya berdiri lagi. Kemudian Natasha menyuruh Velena dan para widow yang lain untuk memburu Dreykov. Sedangkan dirinya mencoba untuk mengcopy seluruh data para widow di komputer Dreykov. Keadaan markas Red Room kini mulai hancur parah, hasil tindakan pengerusakan yang dilakukan Melina. Melina dan Alexei segera mencuri salah satu kapal Red Room dan segera pergi dari markas Red Room itu. Namun karena Natasha dan Velena masih tertinggal, mereka berdua berniat kembali lagi ke markas itu lagi. Sementara itu, setelah Natasha berhasil mengcopy data para widow, Natasha segera pergi dari ruangan itu. Saat ia mencoba terus berlari menyelamatkan diri, ia bertemu dengan Taskmaster lagi. Natasha mencoba untuk menyadarkannya dari kendali Dreykov. Namun sayangnya itu tidak berhasil. Taskmaster bersiap untuk bertarung melawannya. Sebuah bongkahan besi pesawat tiba-tiba menghantam mereka berdua. Natasha terpental dan hampir jatuh dari markas Red Room itu. Terlihat di sebelah sana, Dreykov ditemani para pengawalnya mencoba kabur menaiki helikopter. Velena dengan cepat mengejarnya. Kemudian ia mengorbankan nyawanya dengan meledakkan baling-baling helikopter yang ditumpangi Dreykov. Melihat hal itu, Natasha mencoba untuk menghampiri dan melarang Velena untuk melakukannya. Namun Velena tetap melakukannya. Sedangkan Dreykov bersama para pengawalnya mati meledak bersama helikopternya. Natasha langsung mengambil tindakan untuk menolong Velena yang terjatuh itu dengan membawakan parasut udara. Dalam keadaan melayang jatuh di udara, Natasha dengan cepat meraih Velena, kemudian memakaikannya parasut udara. Setelah ia berhasil melakukannya, tampak dari atas Taskmaster melesat dengan cepat siap menyerang Natasha. Natasha pun langsung bertempur menghadapinya lagi. Keduanya saling baku hantam di tengah-tengah reruntuhan pesawat markas Red Room di udara dengan begitu epiknya. Hingga akhirnya mereka berdua terpeleset jatuh mengenai parasut Velena dan akhirnya mereka jatuh ke tanah. Taskmaster mulai bangkit lagi, kemudian mengeluarkan pedangnya. Setelah itu segera menyerang Natasha lagi. Keduanya kini bertempur lagi. Natasha masih mencoba untuk menyadarkannya sekali lagi. Namun aksinya belum membuahkan hasil. Lalu ia meluncurkan serangan jab dan berhasil melepas topeng Taskmaster. Lalu saat ia bangkit lagi, Natasha dengan cepat meledakkan salah satu red dust yang terjatuh dari koleksi Velena. Antonio kini telah terbebas dari kendali Dreykov. Natasha langsung meminta maaf atas perbuatannya pada waktu dulu. Setelah itu, ia segera mencari Velena yang terjatuh entah di mana. Setelah menemukannya, ia langsung memeluknya. Kini, ia sangat menyayangi adiknya itu. Tak lama kemudian, Melina dan Alexei datang. Kini, Natasha benar-benar menyayangi keluarga angkatnya itu lagi. Lalu, tiba-tiba dari kejauhan, pasukan agen yang dipimpin oleh Jenderal Ross datang. Natasha meminta yang lainnya untuk segera pergi dari sana agar tidak ikut tertangkap bersama dirinya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba para widow yang lain datang. Velena segera menghampirinya. Para widow itu memutuskan untuk bergabung dengan Velena dan keluarganya. Mendengar hal itu, Velena merasa senang karena bisa menambah jumlah anggota keluarga baru.
Tak lupa Antonio diajak bergabung juga. Setelah itu mereka pun mulai beranjak pergi dari sana dengan meninggalkan Natasha seorang diri. Mereka percaya Natasha dapat mengatasi musuh pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Ross itu, karena Natasha adalah salah satu anggota dari Avengers. Dua pekan kemudian, Natasha mendatangi teman lamanya untuk mengambil pesawat jet tempur yang telah ia pesan sebelumnya. Natasha sangat berterima kasih kepada temannya itu. Kemudian ia segera menaiki pesawat itu untuk bergabung kembali ke markas Avengers. Waktu telah berlalu, Natasha diketahui telah mati. Di pagi itu, Velena berziarah ke makamnya. Di sela dukanya, seorang kerabat kerjanya mencoba untuk menghiburnya. Setelah itu, ia memberitahukan informasi pelaku yang telah membunuh kakaknya itu. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Black Widow yang dirilis pada tahun 2021 kemarin. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Oh ya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Ntar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review film Zona Recap selanjutnya.